George Alexander Kelly dilahirkan pada 28 April 1905 di sebuah pertanian di Kapels, Kansas, suatu kota yang hampir tidak diketahui orang, 35 mil di bagian selatan dari Wichita. George adalah salah satunya anak dari Elveda M. Kelly, seorang mantan guru, dan Theodore V. Kelly, yang sebelumnya adalah pendeta Presbyterian. Saat berusia 4 tahun, keluarganya pindah ke bagian timur Colorado, tempat ayahnya mengambil resiko untuk berinvestasi pada beberapa tanah bebas terakhir di negara bagian tersebut. Kelly merupakan seorang yang memiliki banyak minat yang berbeda-beda. Gelar sarjananya adalah pada bidang fisika dan matematika, namun juga merupakan anggota tim debat kampus yang menjadikannya sangat memperhatikan masalah sosial. Saya akan menyampaikan tentang teori konstruk personal dari George Kelly. Teori konstruk personal dari George Kelly tidak sama dengan teori kepribadian lainnya. Mungkin yang lebih tepat untuk menyebut teori ini adalah dengan istilah meta-teori atau teori mengenai teori-teori. Menurut Kelly, semua orang termasuk yang membuat teori kepribadian mengantisipasi suatu peristiwa melalui makna atau interpretasi yang mereka letakkan pada peristiwa tersebut. Makna atau interpretasi ini disebut dengan konstruk. Manusia hidup di dunia nyata, tetapi perilaku mereka dibentuk oleh interpretasi atau konstruksi mereka mengenai dunia yang terus meluas secara bertahap. Selanjutnya, posisi filosofis Kelly. Teori konstruk personal tidak berusaha untuk menjelaskan alam, melainkan sebuah teori mengenai konstruksi manusia terhadap peristiwa-peristiwa, yaitu pencarian pribadi mereka ke dalam dunia mereka. Konsep tersebut merupakan psikologi dari perjalanan manusia. Ia tidak hanya mengatakan mengenai apa yang sudah atau akan ditemukan, tetapi juga menawarkan mengenai bagaimana kita dapat berjalan untuk mencari hal-hal tersebut. Yang pertama, ada manusia sebagai ilmuwan. Di saat Anda bisa memutuskan makanan apa yang akan Anda makan untuk makan siang nanti atau pekerjaan apa yang ingin Anda cari, Anda telah bertingkah laku hampir sama dengan ilmuwan. Nah, jika tadi sudah dijelaskan tentang manusia sebagai ilmuwan, maka poin kedua adalah ilmuwan sebagai manusia. Pernyataan yang dibuat ilmuwan harus dinilai dengan sikap skeptis yang sama dengan sikap kita dalam perilaku apapun. Yang ketiga, ada alternativisme konstruktif. Kelly memulai dengan sesuatu asumsi bahwa semesta ini memang nyata dan berfungsi sebagai suatu unit yang saling integral, dengan semua bagiannya berinteraksi secara cepat, tepat, dan satu sama lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang konstruk personal. Konstruk personal adalah cara dalam melihat dunia. Konstruk tersebut yang membuat manusia dan juga hewan tingkat rendah mampu untuk memetakan suatu perilaku, diformulasikan dengan eksplisit atau dilakukan secara implisit, diekspresikan secara verbal atau sama sekali tidak dielaborasikan, konsisten dengan bentuk perilaku yang lain atau tidak konsisten dengan mereka, dinalari secara intelektual atau dirasakan secara vegetatif. Baik teman-teman, selanjutnya ada analisa kasus. Di sini kami tertarik untuk mengangkat kasus tentang Soimah Pancawati. Kisah kehidupan yang dialami oleh Soimah Pancawati begitu disiplin dan keras. Dari kecil, Soimah Pancawati sudah diajarkan mandiri. Keadaan Soimah yang cukup tidak membuat keluarga Soimah hidup enak, karena sang ibu mengajarkan bahwa hidup itu harus berjuang. Dalam keadaan seperti itu, Soimah melakukan konstruk personalnya membentuk pola tindakan selanjutnya. Dia mampu menginterpretasikan keadaan dan mampu mengambil sebuah tindakan dari lingkungan yang telah membentuknya. Seperti yang dinyatakan Kelly bahwa konstruk personal akan membentuk perilaku seseorang dengan dasar antisipasi dari kejadian konstruk personalnya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam teori konstruk personal Kelly, bahwa semua orang berusaha untuk melakukan validitas atas konstruk mereka, sehingga mereka akan mencapai pola yang sesuai dengan lingkungannya. Selanjutnya teman-teman, ada aplikasi teori konstruk personal. Pada bagian ini, kita akan melihat pandangan Kelly mengenai perkembangan abnormal, pendekatannya mengenai psikoterapi, dan terakhir lab test yang ia kembangkan. Dalam
Dalam pandangan Kelly, orang yang sehat secara psikologis melakukan validitas atas konstruk personalnya terhadap pengalaman mereka di dunia nyata. Mereka seperti ilmuwan kompeten yang menguji hipotesis yang masuk akal, menerima hasil tanpa penolakan, dan kemudian mengubah teori mereka dengan penuh kemauan untuk dapat menyesuaikan dengan data yang tersedia. Seseorang yang sehat tidak hanya mengantisipasi kejadian, namun juga mampu membuat penyesuaian yang memuaskan saat terjadi hal-hal di luar ekspektasi mereka. Di sisi lain, orang-orang yang tidak sehat dengan keras kepala akan bertahan terhadap konstruk personal mereka yang sudah kadaluarsa, takut untuk melakukan validitas atas konstruk mereka yang mungkin akan merusak pandangan mereka yang nyaman terhadap dunia yang sekarang. Orang-orang seperti itu mirip dengan ilmuwan yang tidak kompeten, yang menguji hipotesis yang tidak masuk akal, menolak, dan kemudian tidak mau meninggalkan teori lama yang tidak lagi bermanfaat. Kelly mendefinisikan sebuah gangguan sebagai konstruk personal yang digunakan secara berulang walaupun dalam kondisi tidak valid sekalipun. Sistem konstruksi seseorang hadir di masa kini, tidak di masa depan ataupun di masa lalu. Baik teman-teman, selanjutnya ada ancaman. Manusia mengalami perasaan terancam saat mereka mempersepsikan bahwa stabilitas dari konstruk dasar mereka dapat digoyahkan. Kelly mendefinisikan ancaman sebagai kesadaran atas perubahan komprehensif yang akan terjadi dalam struktur inti seseorang. Orang dapat merasa terancam oleh orang lain ataupun suatu keadaan, dan kadang keduanya tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh, saat menjalani psikoterapi, klien sering merasa terancam dari adanya prospek perubahan, walaupun perubahan tersebut adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Apabila mereka melihat terapi sebagai seseorang yang mungkin akan memulai adanya perubahan, mereka akan melihat terapi sebagai ancaman. Klien biasanya akan menolak perubahan dan memandang perilaku terapi secara negatif. Penolakan dan perubahan negatif seperti ini adalah cara untuk mengurangi ancaman dan mempertahankan konstruk personal yang sudah ada. Baik teman-teman, selanjutnya ada ketakutan. Berdasarkan definisi Kelly, ancaman meliputi suatu perubahan komprehensif dalam struktur inti seseorang. Pada sisi lain, ketakutan lebih spesifik dan bersifat sekunder. Kelly mengilustrasikan perbedaan antara ancaman dan ketakutan sebagai contoh berikut. Seorang pria dapat mengemudikan mobilnya dengan cara yang membahayakan sebagai akibat dari rasa marah atau rasa senang yang berlebih. Impuls ini menjadi mengancam saat pria tersebut menyadari bahwa ia dapat saja menabrak anak kecil atau ditangkap karena menyetir ugal-ugalan dan berakhir sebagai kriminal. Dalam kasus ini, bagian komprehensif dari konstruk personalnya sedang terancam. Akan tetapi, apabila tiba-tiba ia dihadapkan dengan kemungkinan dari menabrak mobilnya, ia akan mengalami ketakutan. Teman-teman, selanjutnya ada kecemasan. Kelly mendefinisikan kecemasan sebagai kesadaran bahwa kejadian yang dihadapkan pada seseorang berada di luar jangkauan praktis dari sistem konstruk personal orang tersebut. Manusia mungkin merasa cemas saat mereka mengalami suatu kejadian yang baru. Sebagai contoh, atlet, mahasiswa teknik saat melakukan penawaran dengan penjual mobil bekas tidak terlalu yakin mengenai apa yang harus dilakukan atau dikatakannya. Ia tidak pernah melakukan negosiasi sebelumnya untuk jumlah uang sebanyak itu, sehingga pengalaman ini berada di luar jangkauan praktisnya. Hasilnya, ia merasa cemas, namun masih dalam tingkat kecemasan yang normal dan tidak berakibat pada ketidakmampuan. Selanjutnya ada rasa bersalah. Konsekuensi sosial Kelly mengasumsikan bahwa manusia menginterpretasikan suatu peran inti yang memberikan identitas dalam lingkungan sosial. Akan tetapi, apabila peran inti tersebut menjadi lemah atau menghilang, seseorang akan mengembangkan perasaan bersalah. Kelly mendefinisikan rasa bersalah sebagai perasaan kehilangan struktur peran inti seseorang. Hal ini berarti seseorang akan merasa bersalah saat mereka bertindak dalam bentuk yang tidak konsisten dengan perasaan siapa diri mereka. Distress psikologis hadir saat manusia mengalami kesulitan melakukan validitas dari konstruk personal mereka, mengantisipasi kejadian di masa depan, dan mengendalikan lingkungan mereka di masa kini. Saat penderitaan tersebut menjadi terlalu besar untuk dapat dihadapi, orang dapat mencari bantuan dari luar dalam bentuk psikoterapi. Dalam pandangan Kelly, manusia seharusnya bebas untuk memilih bentuk perilaku yang paling konsisten dengan prediksi mereka mengenai kejadian-kejadian. Dalam terapi, pendekatan ini berarti klien, dan bukan si terapis yang dapat menentukan tujuannya. Klien adalah partisipan aktif dalam proses terapi, dan peran dari terapi adalah membantu mereka untuk mengubah sistem konstruk agar dapat meningkatkan efisiensi dalam membuat prediksi. Baik teman-teman, yang terakhir ada rep test. Prosedur lain yang digunakan oleh Kelly, baik di dalam maupun di luar sesi terapi adalah rep test. Tujuan rep test adalah untuk menentukan cara-cara di mana manusia dapat melihat orang-orang yang signifikan dalam hidup mereka. Dengan rep test, seseorang diberikan daftar nama peran dan diminta untuk memasukkan orang-orang yang sesuai dengan peran tersebut dan menuliskan nama mereka dalam suatu kertas. Sebagai contoh, untuk guru yang Anda sukai, seseorang harus memberikan suatu nama. Jumlah dari nama peran dapat bervariasi, tetapi Kelly membuat daftar yang berisi 24 nama peran dalam satu versi. Kemudian, seseorang diberikan 3 nama dari daftar tersebut dan diminta untuk menilai 2 orang yang serupa namun berbeda dengan orang yang ketiga. Ingat kembali bahwa suatu konstruk membutuhkan persamaan dan perbedaan, sehingga 3 adalah jumlah minimum dari konstruk apapun.